Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, jika seorang muslim mengakui bahwa Allah Maha Besar, maka ia harus tunduk dan menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang hamba. Ketundukan itu dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian, dia juga harus mengakui bahwa semua yang ada di bumi dan di langit serta yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Semua ini adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya sangat banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Dan Dia memberikan apa saja yang kamu minta. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Tapi manusia ini sangat zalim dan kufur kepada Allah. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153. Apabila kita sebagai hamba Allah mengakui bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kehidupan yang layak, makanan, minuman, penglihatan, pendengaran, dan kekuatan untuk berjalan serta dapat melakukan berbagai hal, maka sudah selayaknya kita mensyukurinya. Bagaimana cara kita bersyukur? Caranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, asyukru ta'atul mun'im. Bersyukur itu adalah dengan cara mentaati Allah yang telah memberikan kenikmatan. Jadi, kalau ada orang yang memberikan nikmat kepada kita, pada hakikatnya orang itu hanyalah sebagai perantara saja, bukan pemilik. Oleh karena itu, sepantasnya lah manusia bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara perintah terbesar yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan sholat. Mengakui akan nikmat Allah dan kebaikannya sudah selayaknya diwujudkan dengan melaksanakan sholat, karena di dalam sholat terdapat ruku', sujud, dan ketundukan hati. Setelah kita melakukan sholat, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah bahwa kita merasa diawasi olehnya. Jadi, kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita tidak bersyukur kepada Allah dan telah melakukan kufur nikmat. Bahkan di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari Islam, karena sholat adalah tiang agama. Jika tidak dilaksanakan maka agama akan roboh. Sholat merupakan perkara yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Perkara yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat.
Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Namun apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 2573 dan silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1358. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, wa in intaqasa min fariidatin qala ar-rabbu unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqasa min al-fariidah, thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam salat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb yang Maha Suci lagi Maha Mulia berkata, "Lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah?" Maka salat wajibnya disempurnakan oleh salat sunnah tadi. Lalu dihitunglah seluruh amal wajibnya sebagaimana sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 540. Kedua hadis ini menunjukkan 5 faedah. Yang pertama, pentingnya masalah salat. Yang kedua, bahwa seluruh amal baik dan tidaknya tergantung dari tauhid dan salatnya. Yang ketiga, hubungan seorang hamba dengan Allah yang pertama kali dihitung adalah masalah salat. Yang keempat, wajib mengerjakan salat yang 5 waktu dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, dianjurkan mengerjakan salat-salat sunnah untuk melengkapi kekurangan dari salat yang wajib.